Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Permana, NPM 5021228, kelas 5F, dosen pengampu Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan, mata kuliah pengembangan PPKN di Baiklah. Di sini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, yaitu pada tema 8, lingkungan sahabat kita, dan pada subtema 1, manusia dan lingkungan, pada muatan PPKN. Pada tepatnya pada pembelajaran 3, keragaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional yang ada di Indonesia. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Baiklah, di sini kita akan memasuki pembelajaran 3, yaitu pada keragaman budaya di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia, karena berbagai suku bangsa yang ada, kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Baiklah, kini kita akan memasuki yang pertama, yaitu keragaman suku bangsa. Baiklah anak-anak, bisa kita lihat pada tabel tersebut. Pada provinsi yang pertama, yaitu Provinsi Aceh, nama suku bangsanya adalah Aceh, Gayo, dan Alas. Pada Sumatera Utara, nama suku bangsanya yaitu Batak, Melayu, dan Nias. Dan pada Sumatera Barat, yaitu ada Minangkabau, Melayu, dan Mentawai. Pada Riau, ada Melayu, Sakai, dan Talang Mama. Pada Kepulauan Riau, ada Melayu, Sakai, dan Sakai Laut. Pada Kepulauan Bangka Belitung, yaitu ada Melayu, Sekak Bangka, dan Sawang. Pada Provinsi Jambi, nama suku bangsanya yaitu suku Kerinci, Melayu, Kubu atau Anak Dalam. Pada Sumatera Selatan, nama suku bangsanya yaitu suku Palembang, suku Komiring, dan Pasema. Pada Provinsi Bengkulu, yaitu suku Serawai, suku Rejang, dan Melayu. Pada Lampung, yaitu suku Pasema, Pubian, dan Abung. Pada Banten, yaitu suku Baduy, Sunda, dan Banten. Pada DKI Jakarta, yaitu ada suku Betawi. Pada Provinsi Jawa Barat, yaitu ada suku Sunda dan Baduy. Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada suku Jawa dan Samin. Provinsi DI Yogyakarta ada suku Jawa. Di Jawa Timur ada suku Jawa, Madura, dan Tengger. Di Bali ada suku Bali Aga dan Bali Majapahit. Di NTB ada suku Sasak, Sumbawa, dan Bojo. Di NTT ada suku Manggarai, Flores, dan Rote. Di Kalimantan Barat ada suku Melayu dan Dayak. Di Kalimantan Tengah ada suku Dayak dan Ngaju. Di Kalimantan Selatan ada suku Banjar, Dayak, dan Melayu. Di Kalimantan Utara ada suku Dayak, Tidung, dan Bulungan. Di Kalimantan Timur ada suku Dayak, Kenyah, dan Bulungan. Di Sulawesi Barat ada suku Mandar, Toraja, dan Bugis. Di Sulawesi Selatan ada suku Makassar, suku Bugis, dan Toraja. Di Sulawesi Tenggara ada suku Buton, Muna, dan Bugis. Di Sulawesi Tengah ada suku Kaili, Buol, dan Mori. Pada Provinsi Sulawesi Utara ada suku Minahasa, Bolang, Mongondo, dan Sangihe Talaut. Pada Provinsi Gorontalo ada suku Gorontalo, Atinggola, dan Suwawa. Di Maluku ada suku Ambon, Lumoli, dan Naulu. Di Maluku Utara ada Module, Ternate, dan Tidore. Di Papua ada suku Asmat, Dani, dan Biak. Di Papua Barat ada suku Asmat, Dani, dan Arfak. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki yang kedua, yaitu bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keberagaman bahasa daerah berikut. Baiklah, bisa kita lihat pada tabel. Bahasa Jawa saya adalah aku atau kula. Bahasa Sunda saya adalah abdi. Bahasa Batak saya adalah ahu. Bahasa Papua saya adalah sa. Dan bahasa Jawa rumah adalah oma. Bahasa Sunda rumah adalah ima. Bahasa Batak rumah adalah bagas. Bahasa Papua rumah adalah rumah. Dari perbedaan tersebut, keberagaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antara suku bangsa.
Hal ini karena dalam komunikasi antara suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita memasuki yang ketiga, yaitu rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Baiklah, bisa kita lihat pada tabel. Pada provinsi yang pertama, yaitu Provinsi Aceh, nama rumah adatnya adalah Rumoh Aceh atau Krong Bade. Pada Sumatera Utara, nama rumah adatnya adalah Rumah Bolon. Pada Sumatera Barat, nama rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Baiklah, pada Provinsi Riau, nama rumah adatnya adalah Rumah Lonti atau Lancang. Pada Kepulauan Riau, nama rumah adatnya adalah Rumah Selaso Jatuh Kembar. Pada Kepulauan Bangka Belitung, nama rumah adatnya adalah Rumah Panggung Limas. Pada Provinsi Jambi, nama rumah adatnya adalah Rumah Panggung. Pada Sumatera Selatan, namanya adalah Rumah Limas. Pada Bengkulu, nama rumah adatnya adalah Rumah Rakyat. Pada Provinsi Lampung, yaitu Rumah Nuwou Sesat. Pada Provinsi Banten, yaitu Rumah Baduy. Pada DKI Jakarta, yaitu Rumah Kebaya. Pada Jawa Barat, yaitu Rumah Joglo atau Rumah Kesepuhan. Pada Jawa Tengah, yaitu Rumah Joglo atau Padepokan Jawa Tengah. Pada DI Yogyakarta, yaitu Rumah Joglo atau Bangsal Kencono. Pada Jawa Timur, yaitu Rumah Situbundo. Pada Provinsi Bali, yaitu Rumah Gapura Candi Bentar. Pada NTB, yaitu Rumah Dalam Loka Samawa. Pada NTT, yaitu Rumah Musalaki. Pada Kalimantan Barat, yaitu Rumah Istana Kesultanan Pontianak. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki yang keempat, yaitu pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Bisa kita lihat pada tabel, yaitu nama pakaian adatnya, yaitu Ele Balang, yaitu dari daerah Aceh. Yaitu daerah Sumatera Utara, nama pakaian adatnya adalah Ulas. Pada Sumatera Barat, yaitu Bundo Kanduang. Pada daerah Riau, yaitu pakaian tradisional Melayu. Pada Kepulauan Riau, yaitu Teluk Belanga. Pada Sumatera Selatan, yaitu ada Aesan Gede. Pada Bangka Belitung, yaitu ada Paksian. Pada Jawa Barat, nama pakaian adatnya yaitu Kebaya. Pada Banten, nama pakaian adatnya yaitu Baju Pangsi. Pada Jawa Tengah, yaitu ada Kebaya. Di Jakarta, yaitu ada Kebaya Kesatrian. Di Jawa Timur ada Pesaan. Di Kalimantan Barat, yaitu ada Perang. Di Kalimantan Selatan ada Pangantian, Bagajah, Gamuling, Baulor, Lulut. Di Sulawesi Utara, yaitu ada Kulafi atau Donggala. Di Sulawesi Tengah, yaitu ada Baju Ngembe. Di Sulawesi Selatan ada Baju Bodo. Di Maluku ada Baju Cele. Dan di Maluku Utara ada pakaian Menteren Lamo. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki yang kelima, yaitu kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah itulah contoh keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat di Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antara warga masyarakat. Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.